Update klasmen Piala Dunia U17 2023. Tuntas sudah rangkaian Piala Dunia U17 2023 Matchday 1 Jumat 10 November 2023. Terdapat 4 pertandingan fase grup Piala Dunia U17 2023 pada hari ini. 2 laga digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, 2 sisanya dilangsungkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 yang berhasil menahan imbang Ekuador U17 dengan skor 1-1 untuk sementara duduk di posisi kedua klasmen grup A. Masih di grup A Piala Dunia U17 2023, Maroko menggilas Panama 2-0. Hasil tersebut menempatkan Maroko di posisi puncak klasmen sementara grup A. Di pertandingan lainnya, Spanyol U17 berhasil mencuri kemenangan penting atas Kanada U17. Striker muda Barcelona, Marc Guiu menyumbang 1 gol untuk membawa Spanyol U17 menang 2-0. Spanyol U17 pun duduk di posisi kedua grup B. Adapun posisi puncak grup B, Piala Dunia U17 didapat Mali yang pada laga perdana menang 3-0. Mamadou Doumbia mencatatkan hat-trick ke gawang Uzbekistan. Tahan Ekuador pada Hari Pahlawan, Timnas Indonesia U17 jaga asa lolos 16 besar. Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 melawan Ekuador pada matchday pertama Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023. Hasil imbang pada Hari Pahlawan 10 November tersebut membuat Timnas Indonesia U17 kini berada di urutan kedua Grup A Piala Dunia U17 2023 dengan nilai 1. Adapun puncak klasmen sementara dihuni Maroko dengan 3 angka. Dengan begitu, Timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Hasil imbang ini juga bisa menjadi penyemangat bagi pasukan Bima Sakti untuk bisa tampil impresif di laga-laga selanjutnya. Kalahkan Panama di grup A, pelatih Maroko masih mengeluhkan cuaca panas. Timnas Maroko U17 menorehkan catatan gemilang pada laga perdana grup A Piala Dunia U17 2023. Maroko berhasil menang 2-0 atas Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023. 2 gol Maroko dicetak Saifdin Chakmo di menit ke-16 dan Ayman Enari di menit ke-90. Tak ada gol balasan yang berhasil dilakukan oleh pemain Panama. Secara permainan, Maroko bermain cukup efektif dalam mengembangkan serangan sejak babak pertama. Namun pelatih Timnas Maroko U17 Said Chiba tetap mengeluhkan cuaca panas yang menyulitkan para pemainnya. Problem cuaca panas memang jadi permasalahan yang berusaha diatasi Said Chiba bersama Maroko, sebab negara asalnya memiliki iklim Afrika Utara yang banyak hamparan gurun berbeda dengan iklim tropis Indonesia. Gelandang muda Chelsea bangga bisa bela Timnas Inggris U17 di Piala Dunia U17 2023. Gelandang muda Chelsea, Michael Golding, menjadi satu di antara andalan Timnas Inggris U17 di Piala Dunia U17 2023. Bisa membela tim 3 singa di turnamen akbar, Golding mengaku bangga. Timnas Inggris U17 merupakan satu di antara tim kuat di Piala Dunia U17 2023. Anak asuhan Greg Lincoln tersebut berambisi mengukir prestasi, sekaligus meraih trofi kedua di ajang tersebut. Demi bisa merengkuh trofi Piala Dunia U17 2023, Timnas Inggris U17 memboyong sejumlah skuad terbaiknya yang membela klub-klub Inggris, mulai dari Harrison Murray Campbell, Chelsea, Miles Lewis Kelly, Arsenal, Reece Alexander Russell-Denny, Chelsea, dan Michael Golding, Chelsea. Timnas Inggris U17 pun tergabung di grup C Piala Dunia U17 2023 dan akan bersua Brazil, Iran, dan Kaledonia Baru. Pada laga pertandingan perdana fase grup, Inggris akan bersua Kaledonia Baru di Jakarta International Stadium Jakarta, Sabtu 11 November 2023 sore waktu Indonesia Barat. Wasit Indonesia, Aprisman Aranda bertugas pada laga Timnas Mali U17 versus Uzbekistan U17. Ada yang menarik dalam laga perdana grup B Piala Dunia U17 2023 yang mempertemukan Timnas Mali U17 kontra Uzbekistan U17 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat 10 November 2023. Salah satu wasit terbaik asal Indonesia, Aprisman Aranda, ditunjuk sebagai salah satu perangkat pertandingan. Pria kelahiran 9 April 1990 itu jadi wasit keempat pada laga ini. Aprisman Aranda menemani 3 pengadil lainnya yang berasal dari Uruguay. Mereka adalah Gustavo Teixeira sebagai wasit utama. Kemudian 2 asisten wasit, Carlos Barreiro dan Andres Nievas. Aprisman Aranda bukan satu-satunya wasit asal Indonesia yang ambil bagian dalam Piala Dunia U17 2023. 2 nama lainnya yang juga diberi amanat FIFA dalam turnamen bergengsi kelompok usia tersebut adalah Torik Al-Katiri dan Yudi Nur Cahya. Persija resmi pinjamkan Witan Sulaiman. Persija Jakarta resmi melepas Witan Sulaiman Jumat 10 November 2023. Namun Witan tidak pindah permanen, melainkan dipinjamkan hingga akhir musim BRI Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta mengumumkan kabar tersebut melalui situs resmi klub. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, berharapkan Witan terus mengembangkan kemampuannya makin terbuka di masa peminjaman ini. Dalam keterangan resminya, Persija tidak menyebutkan klub yang meminjam Witan, namun menurut rumor yang beredar, Bayangkara FC sangat ngebet meminjam Witan. Manajemen Persija berusaha meyakinkan fans bahwa Witan tidak pindah permanen. Mereka mengisyaratkan sang pemain akan kembali ke Macan Kemayoran lagi.
Biaya sewa Gustavo Almeida dari Persija bisa tutup operasional Arema FC selama 4 bulan. Top scorer Liga 1 2023-2024 Gustavo Almeida sudah berganti kostum di masa transfer window. Penyerang asal Brasil itu pindah dari Arema FC ke Persija Jakarta dengan status pinjaman. Manajemen Arema FC mengaku jika langkah itu dilakukan untuk adaptasi dengan kondisi klub. Setelah ditelusuri, ternyata finansial Singoedan mulai kurang seimbang. Arema FC butuh dana untuk operasional tim. Loan fee alias biaya peminjaman yang digelontorkan Persija untuk Arema FC nominalnya besar dan bahkan bisa menutup operasional tim sekitar 3-4 bulan. Arema FC memang mengalami kesulitan finansial dalam beberapa bulan ke depan lantaran sumber pemasukan yang didapatkan mulai berkurang. Ditambah minimnya pemasukan dari tiket penonton, Arema FC selalu merugi di setiap penyelenggaraan laga kandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Presiden FIFA Gianni Infantino dapat tanda kehormatan bintang jasa pertama dari Jokowi. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa pertama untuk Presiden FIFA Gianni Infantino. Penghargaan ini diberikan karena Gianni dianggap berjasa pada perkembangan sepak bola Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 10 November 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Gelar terasa spesial buat Gianni Infantino karena diberikan penghargaan pada perayaan Hari Pahlawan Nasional. Gianni Infantino dianggap punya peran besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia sejak menjadi Presiden FIFA pada 2016, termasuk saat mendampingi transformasi sepak bola nasional pasca tragedi Kanjuruhan hingga penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Gianni Infantino pun tampak senang menerima gelar penghargaan dari Presiden Jokowi itu. Legenda Timnas Indonesia tampil di Trofeo Nendia Media Cup. Sejumlah legenda Timnas Indonesia tampil dalam ajang Nendia Media Cup 2023 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Kamis 9 November 2023. Turnamen dengan format Trofeo itu digelar untuk menyambut perhelatan Piala Dunia U17 2023. Nendia Media Cup 2023 diikuti 3 tim, yakni Nendia Media FC, Waras FC, dan tim legenda sepak bola Jawa Timur. Turnamen itu pun akhirnya dimenangkan tim legenda sepak bola Jawa Timur setelah mengalahkan Waras FC dengan skor 3-1 dan bermain imbang 2-2 kontra Nendia Media. Beberapa legenda Timnas Indonesia ikut menyemarakan trofeo tersebut dan membela tim legenda sepak bola Jawa Timur, mulai dari Feril Raimon Hatu, Widodo C. Putro, Fakri Husaini, Yusuf Eko Dono, Rudi William Kaljes, Riono Asnan, Joko Malis, hingga Anang Ma'ruf. Wonderkid Spanyol U17 Mark Guiu kaget banyak fans di Indonesia. Wonderkid timnas Spanyol U17 di Piala Dunia U17 2023 Mark Guiu mengaku kaget lantaran banyak yang mengenal dirinya di Indonesia yang menurutnya sangat jauh dari Spanyol, tepatnya berada. Guiu merupakan salah satu anggota timnas Spanyol U17 yang berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Nama Guiu melejit dan mencuat sebelum Piala Dunia U17 2023 dimulai berkat keberhasilannya menembus tim utama Barcelona. Sukses di Barcelona itu membuat nama Guiu mulai dikenal banyak penggemar sepak bola di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Hal itu yang justru membuat Guiu terkejut dan tak percaya dengan kenyataan yang ia alami. Guiu selalu mendapatkan sambutan dari supporter tiap kali menjalani sesi latihan bersama timnas Spanyol. Bahkan ia kaget ada beberapa supporter yang punya kostum bernomor punggung miliknya.